Haleluya, haleluya, shalom blessed people. Kiranya berkat dan damai sejahtera Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus menjadi bagian kita sepanjang hari ini. Bersama saya Pendeta Theodorus dalam Renungan Kristen. Hari ini kita akan berbicara tentang pengikut Kristus yang berpuasa. Terambil dari Injil Matius pasal 9 ayat 14-17. Begini firman Tuhan. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan dikoyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya." Blessed people, ini adalah sebuah protes dari murid-murid Yohanes Pembaptis kepada Yesus. Kemungkinan inilah provokasi dari orang-orang Farisi karena masih berkaitan dengan perikop sebelumnya, yaitu Yesus makan bersama dengan Matius dan para pemungut cukai, di mana orang-orang Farisi ada di sana juga. Nah, blessed people, bahwa dalam perjanjian lama berpuasa itu hanya ditetapkan satu kali dalam 1 tahun, dalam hari pendamaian. Jadi apa yang dilakukan orang Farisi adalah sebagai tambahan dari yang ditetapkan dalam peraturan Taurat. Jadi orang Farisi berpuasa 2 kali seminggu, yaitu setiap hari Senin dan Kamis, selain daripada hari pendamaian itu. Nah, kalau kita di Indonesia mengenal puasa Senin Kamis, itu kemungkinan juga memang sudah menjadi sebuah tradisi, baik itu menurut ajaran Yudaisme maupun dari agama Islam. Berpuasa yang dimaksudkan oleh orang-orang Farisi sesungguhnya bukanlah puasa yang diwajibkan oleh firman Tuhan, tetapi sekedar tradisi saja. Nah, jadi apa yang mereka lakukan? Sebuah tradisi yang tidak diwajibkan, tapi coba dipaksakan kepada orang lain. Padahal melalui Nabi Yeremia dan Nabi Yesaya, 2 nabi besar dalam perjanjian lama, Tuhan telah menegaskan dalam firman-Nya bahwa berpuasa yang benar haruslah disertai dengan pertobatan dan kepedulian kepada sesama yang miskin dan tertindas. Jadi berpuasa yang Tuhan inginkan kepada Israel bukanlah sekedar tidak makan dan tidak minum, tetapi sesungguhnya dalam pemahaman perjanjian lama bahwa berpuasa itulah sebuah ungkapan duka cita. Duka cita karena dosa yang diperbuat terhadap Tuhan dan ketidakpedulian terhadap sesama. Itulah sesungguhnya makna berpuasa, selain yang ditetapkan 1 kali dalam 1 tahun itu. Nah, blessed people, bagi kita orang-orang Kristen atau para pengikut Kristus, berpuasa itu tidak bisa terlepas dari doa yang penuh sukacita. Karena Yesus berkata, Dia adalah mempelai prianya, pengikut-pengikutnya adalah mempelai wanita. Demikianlah diibaratkan. Jadi ketika kita berpuasa itu tidak terlepas dari hubungan kita dengan Yesus di dalam doa kita. Karena berpuasa adalah ketika kita berduka cita tanpa Yesus. Tetapi ketika kita percaya bahwa Yesus ada bersama dengan kita, tinggal di dalam kita, maka sesungguhnya kita dipenuhi dengan sukacita. Dalam berdoa kita harus bersukacita. Nah, kemudian dalam doa itulah kita tambahkan lagi dengan berpuasa. Nah,
Jadi, berpuasa dalam perjanjian lama itu tetaplah relevan diterapkan dalam perjanjian baru, tetapi dengan perspektif dan sikap hati yang baru. Nah, orang Kristen yang berdoa dan berpuasa hendaknya menghasilkan buah-buah yang manis, yaitu pembaharuan diri melalui pertobatan, kehidupan doa yang tulus, dan berbagi dengan sesama. Jadi sebagaimana perjanjian lama, bahwa berpuasa itu harus disertai dengan duka cita. Duka cita terhadap diri yang berdosa, bahwa kita sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh darah Kristus, pada keseharian kita tidak bisa dipungkiri, kita bisa jatuh ke dalam dosa. Dan ketika Roh Kudus mengingatkan, itulah yang menjadi duka cita kita, sehingga kita mengharapkan rekonsiliasi dengan Tuhan. Kita ingin bertobat, kita ingin tidak dikuasai oleh dosa itu, kita ingin berubah. Nah, duka cita seperti ini bisa diungkapkan dengan doa dan ditambahi dengan berpuasa sebagai pernyataan sikap kita merendahkan diri dan ingin bertobat, diubahkan oleh Tuhan. Jadi kehidupan doa yang tulus juga itu kemudian disertai sebagaimana Yesaya menyatakan dalam pasal yang ke-58, bahwa berpuasa yang menjadi kehendak Allah adalah kita mengingat akan orang lain, ingat akan kesusahan orang lain. Jadi dengan kita berpuasa, kita menyangkal diri akan segala kepentingan kita dan kita mau berbagi dengan sesama kita. Kita yang telah ditebus oleh Tuhan, kita harus ingat, kita juga adalah saksi-saksi Tuhan untuk menyatakan kasih Tuhan kepada orang lain. Yuk, blessed people, kita berdoa dan berpuasa karena hari-hari ini bangsa kita, masyarakat di sekitar kita masih berduka, sedang dilanda dengan pandemi yang berkepanjangan. Kita orang Kristen topang dalam doa dan berbagilah dengan apa yang bisa kita bagi dengan kehidupan kita. Karena dengan demikian kita berdoa dan berpuasa yang menyenangkan hati Tuhan dan menolong sesama kita. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan Yesus memberkatimu.